Oke, sebelum kita mulai, kita akan lihat terlebih dahulu apa aja sih yang bakal kita bangun di sini. Yang akan kita bangun, teman-teman bisa lihat, kita akan membuat sampel project dengan CleanBlog. Di mana CleanBlog ini sebenarnya teman-teman bisa download di GitHub atau di Start Bootstrap situsnya. Jadi untuk mempermudah atau mempercepat user interface-nya, kita akan memanfaatkan template dan sekaligus kita juga akan mencoba untuk mengintegrasikan template ini dengan menggunakan Engine EJS atau EJS, dan kita juga bakal nyoba gimana sih cara slicing dari EJS ini di dalam Express. Terus apa aja sih fiturnya? Di sini teman-teman bisa lihat ada halaman homepage-nya. Jadi homepage ini isinya list dari data blog nantinya. Kemudian kita bisa klik untuk melihat detail dari blognya. Oke, di sini ada judul, subtitle, kemudian ada kontennya. Dan data ini juga bisa kita edit. Kita bisa kembali ke halaman home. Oke, di sini kita bisa klik edit, ada tombol edit. Kita juga bakal bisa ubah-ubah data yang sudah ada di sini dengan menggunakan WYSIWYG juga atau Rich Text Editor. Terus juga di sini ada link untuk membuat post barunya. Oke. Jadi kita akan buat semua fitur ini di dalam teknologi EJS atau di dalam Node.js, Express, kemudian dengan database-nya yaitu MongoDB. Oke, seperti ini. Terus apa aja sih yang bakal kita siapin terlebih dahulu? Untuk database-nya, teman-teman bisa download di mongodb.com. Di sini bisa teman-teman lihat situsnya. Oke, kemudian klik bagian try free yang nantinya bakal lihat ada menu cloud, ada MongoDB locally, ada tools, ada mobile edge. Nah, yang kita pilih adalah di bagian MongoDB locally karena kita akan install MongoDB-nya di dalam sistem kita. Jadi kita klik saja di sini, pastikan teman-teman pilih di bagian community server karena di bagian enterprise server sebenarnya dikhususkan untuk berbayar dan memiliki layanan yang lain. Jadi karena kita akan mencobanya saja, jadi akan menggunakan community server. Kita klik di bagian sini. Dan teman-teman bisa pilih versinya, kemudian pilih platformnya, teman-teman pilih sistem operasi yang digunakan, ada Windows, ada Linux dengan distronya, Mac OS, tinggal pilih. Dan untuk proses instalasinya harusnya teman-teman sudah biasa ya untuk proses instalasi software yang akan kita butuhkan. Salah satunya ada MongoDB. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke Node.js. Silahkan masuk ke nodejs.org dan kita download yang bagian LTS. Karena Node.js ini adalah yang kita butuhkan itu Node Package Manager-nya atau Dependency Manager-nya untuk mendownload seperti Express.js, kemudian View Engine-nya atau EJS-nya. Kemudian kita juga akan menggunakan beberapa library seperti Mongoose. Nah, kita akan menggunakan npm ini. Jadi teman-teman pastikan download Node.js-nya atau npm-nya. Dan kita akan menggunakan yang LTS. Oke, kemudian nanti library untuk framework backend-nya kita akan menggunakan Express.js, di mana Express.js ini sering kita gunakan juga atau teman-teman bisa cek di channel ID Stack, gimana sih bikin REST API pakai Express juga bisa. Dan kali ini kita akan coba buat Express.js ini untuk membuat UI-nya sekaligus atau merender suatu view dari file HTML. Oke. Nanti kita akan gunakan, kemudian kita akan gunakan EJS ini embedded JavaScript templating. Jadi templatingnya kita akan gunakan JavaScript juga. Jadi tutorial ini full atau bisa dibilang full stack menggunakan JavaScript saja untuk backendnya juga. Jadi tanpa bantuan seperti PHP atau bahasa pemrograman backend lainnya yang biasa teman-teman gunakan. Oke, selanjutnya ada Mongoose. Mongoose ini bisa dibilang ORM-nya MongoDB. Atau di sini bisa disebutnya sebagai ODM, Object Modeling dari Node.js, untuk bisa kita gunakan di dalam MongoDB. Singkatnya sih kita jadi lebih mudah untuk melakukan proses create, read, update, delete dengan menggunakan library ini daripada kita mengetikkan perintah MongoDB-nya langsung. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kemudian untuk template dari CleanBlog-nya teman-teman bisa akses di link GitHub. Ada Start Bootstrap, pilih Start Bootstrap CleanBlog. Lalu di sini teman-teman bisa klik di bagian code,
kemudian download zipnya. Nah, nanti isi dari file zip ini akan kita gunakan. Jadi teman-teman bisa download saja terlebih dahulu file zipnya, lalu amankan di tempat yang nantinya kita akan panggil file ini. Oke. Kemudian untuk text editornya kita akan gunakan Visual Studio Code, dan mungkin nanti juga akan coba kita tampilkan juga ada library apa saja sih yang kita gunakan di sini. Teman-teman bisa gunakan text editor yang sama, atau jika teman-teman lebih familiar atau lebih mungkin nyaman dengan text editor lain, bisa disesuaikan saja. Oke, mungkin kita bisa mulai untuk membuat project baru atau istilahnya npm init. Jadi untuk memulai suatu project dengan menggunakan Node.js, kita perlu membuka di dalam command prompt, atau bisa teman-teman buka di dalam git scm. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak memiliki terminal di dalam Windows, bisa menggunakan git scm. Teman-teman bisa akses saja situsnya di sini. Silahkan download dan sesuaikan platformnya, karena bisa digunakan di dalam Windows, Mac, Linux juga bisa. Tapi di dalam Linux harusnya teman-teman bisa install git command lainnya saja, karena untuk terminalnya sudah ada secara default. Oke, silahkan buka terminal, dan di sini saya coba menggunakan git scm. Jadi kita akan gunakan git bash, atau jika teman-teman familiar dengan Windows terminal juga tidak apa-apa. Di sini kita masuk ke dalam directory code, karena saya biasanya menggunakan directory code. Kemudian ada folder id stack. Jadi teman-teman sebenarnya bebas saja menginstal framework Express-nya ini atau npm init-nya ini di folder tertentu. Oke, kita coba buat dengan mengetikkan perintah npm init. Kita tekan enter. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Package name-nya, oh ya, di sini harusnya bikin folder baru lagi. Jadi bukan di folder id stack. Kita coba buat folder dengan nama xblog untuk folder project-nya. Jadi teman-teman buat terlebih dahulu folder project-nya xblog. Oke, ternyata sudah ada. Saya bisa hapus dulu karena sebelumnya sudah saya sediakan untuk source code-nya. Oke, kita coba buat lagi. Make dir xblog. Sudah, kita masuk ke dalam foldernya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan ketikkan perintah npm init untuk memulai project-nya. Nanti akan muncul seperti nama package-nya. Mungkin kita akan berikan nama project-nya xblog juga. Versinya mungkin versi 1 karena kita baru mulai. Description-nya mungkin kita akan tambahkan simple blog with Express MongoDB using AJS template engine. Jadi teman-teman tambahkan saja deskripsi yang teman-teman inginkan. Katakan enter. Kemudian entry point-nya. Entry point ini bisa dibilang seperti file index di dalam file PHP atau di dalam file HTML. Jadi nantinya file ini yang akan kita jadikan sebagai file utama untuk bootstrapping. Jadi kita akan definisikan dengan nama app.js saja. Oke, test comment kita skip karena tidak akan menggunakan unit testing, dan git repository kita bisa skip. Keywordnya agar lebih memudahkan teman-teman lain bisa cari project kita. Mungkin kita bisa berikan keyword seperti library yang kita gunakan, seperti Express, MongoDB, kemudian ada apa lagi, AJS, Mongoose. Oke, seperti ini. Kita tekan enter, authornya kita isikan nama teman-teman, dan license-nya kita akan berikan default ISC, seperti ini saja. Oke, jika sudah, kita coba yes. Kita pilih yes di sini. Untuk setup pertama kalinya sudah selesai. Tinggal kita akan coba install library yang akan kita butuhkan. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yang akan kita gunakan di sini adalah seperti Express.js, kemudian AJS-nya, kemudian ada Mongoose. Kita perlu instalasi melalui terminal lagi. Oke. Atau jika teman-teman
ingin membukanya di dalam folder text editornya, jadi kita akan langsung buka saja di dalam text editornya langsung. Bisa gunakan perintah code seperti ini dan pilih titik, karena jika teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code, kita bisa buka folder project kita dengan melalui terminal, dan kita ketikkan perintah code, kemudian folder projectnya di mana. Oke, karena kita sudah masuk di dalam folder project tersebut, jadi langsung saja kita tekan enter, kita pilih code titik, nanti seharusnya text editor kita akan muncul. Jadi di sini sebenarnya sudah muncul, nah seperti ini. Dan kita baru saja membuat satu file, yaitu package.json, yang isinya adalah informasi yang seperti kita isikan pada saat mengetikkan perintah npm init. Oke, jadi di sini kita akan coba install beberapa dependensi. Sekali lagi kita buka melalui terminal, kemudian untuk proses instalasi library di dalam npm kita ketikkan npm, kemudian perintah install seperti ini. Oke. Dan apa saja sih library yang akan kita gunakan? Yang pertama tentu saja ada Express, kemudian ada Mongoose, kemudian ada EJS. Jadi masing-masing library-nya kita akan pisahkan dengan spasi. Dan jika sudah, kita coba tekan enter. Dan pastikan teman-teman terhubung dengan internet, karena proses instalasinya perlu dengan koneksi internet. Dan sambil menunggu proses instalasinya selesai, mungkin kita akan jalan-jalan terlebih dahulu di dalam extension yang saya gunakan. Seperti tema yang saya gunakan di sini sebenarnya OneDark Pro. Kemudian saya membutuhkan Beautify, Bracket Pair, Colorizer, kemudian ada .env, editor config, EJS language support. Teman-teman perlu install ini agar untuk template-nya lebih mudah. Kemudian ada ESLint, File Utils, JavaScript ES6, JSX ini untuk menggunakan di React. Sisanya ada Laravel, Fly Server. Nah, ini icon yang saya gunakan ada material icon theme. Kemudian ada tema dari text editornya ada OneDark Pro. Teman-teman tinggal pilih saja. Nah, sisanya paling ya itu kebutuhan framework lain. Jadi teman-teman bisa skip. Atau bisa teman-teman cari sebenarnya video untuk khusus extensionnya ada di dalam ID Stack dengan judulnya, teman-teman bisa cari VS Code Extension ID Stack. Oke, kita lanjutkan. Untuk proses instalasinya sudah selesai dan teman-teman bisa lihat di sini ada folder baru Node Modules yang isinya adalah semua library atau dependensi yang dibutuhkan untuk project kita. Dan ada satu file yaitu package log, di mana file package log ini akan mengunci library dengan versinya yang kita gunakan. Seperti Express.js yang kita gunakan ini akan menggunakan versi berapa. Nah, bisa teman-teman lihat. Terus ada EJS-nya, ada Mongoose-nya. Jadi semuanya disimpan di dalam package log. Oke, untuk dependensinya sudah selesai. Tinggal satu lagi, ada development dependencies. Development dependencies ini library yang kita gunakan pada saat proses development saja. Jadi pada saat kita publish, library ini tidak akan kita gunakan. Jadi aman untuk kita publish di dalam server dan hanya digunakan di dalam proses development saja. Nah, yang akan kita gunakan adalah Nodemon, di mana Nodemon ini adalah library yang mudahnya memberikan fitur hot reload. Jadi setiap ada perubahan di dalam file JavaScript manapun, entah itu di dalam entry file app.js atau di dalam file template lainnya, maka servernya akan melakukan reload secara otomatis. Jadi kita akan install Nodemon ini. Perintahnya sama, npm install, dan karena yang akan kita gunakan ini adalah development dependencies, jadi kita berikan opsi strip capital D seperti ini. Kemudian namanya adalah Nodemon. Kita tekan enter dan tunggu proses instalasinya juga selesai. Oke, semuanya sudah selesai. Mungkin kita bisa tambahkan satu file baru yaitu file git ignore, di mana file git ignore ini berisikan nama-nama file yang tidak perlu kita upload di dalam repository Git. Mungkin teman-teman bisa cek source code yang kita gunakan di sini di dalam deskripsi video. Yang jelas di sini saya coba buat satu file dengan nama .git ignore. Jadi di sini .git ignore.
seperti ini, dan isinya teman-teman bisa copy paste dari potongan kode yang sudah saya sediakan. Oke, untuk terminalnya mungkin kita bisa close terlebih dahulu. Nah, isinya seperti ini. Oke, kita bisa save. Lalu agar setiap progresnya bisa kita catat, kita bisa memanfaatkan git commit. Kita buka terminal baru untuk menambahkan git di dalam project kita. Kita tambahkan git init. Oke, kemudian kita tambahkan git add untuk semua file yang sudah kita buat, dan kita akan berikan commit pertama yaitu first init, karena ini adalah persiapan dari project yang akan kita buat. Oke, karena kita sudah menyiapkan projectnya, library-nya juga sudah kita install, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat file entry point yang sebelumnya sudah kita definisikan, di mana kita mendefinisikannya bisa teman-teman lihat di dalam file package.json. Kita berikan di dalam file app.js. Di dalam root directory kita akan buat file app.js ini yang akan menjalankan library atau project yang kita akan buat. Atau intinya file ini adalah file index dari, contohnya seperti HTML atau PHP atau file utama yang akan dijalankan di dalam server kita. Nah, di sini kita akan coba buat file baru di dalam folder xblog, jadi setara dengan folder dan file lainnya di luar sini. Kita pilih tambah, kita akan berikan nama file app.js, dan di sini kita akan definisikan beberapa library yang akan kita gunakan, seperti Express. Kita akan panggil dari library namanya Express juga. Kemudian di sini juga kita akan buat objek dari Express ini dengan nama app. Jadi kita buat variable yang isinya adalah objek dari Express dengan nama app seperti ini. Dan kita juga perlu menentukan port dari aplikasi yang akan kita buat. Sama seperti ya aplikasi web atau aplikasi lainnya, setiap service kita perlu memiliki port, dan port dari aplikasi yang akan kita buat kita definisikan dengan 5000. Jika teman-teman bisa definisikan angka lain boleh, selama port ini tidak bentrok atau tidak sama dengan service yang sudah berjalan. Karena 5000 ini tidak saya gunakan, jadi kita akan gunakan 5000. Oke, kemudian di sini untuk menjalankan aplikasinya kita akan gunakan method listen, di mana method listen ini perlu menambahkan variable port atau nilai portnya di parameter pertama, dan di parameter kedua kita akan berikan closure dengan arrow function. Mungkin kita akan manfaatkan dengan perintah console log. Jadi pada saat server ini kita jalankan, kita akan munculkan di dalam console log di dalam terminal, isinya adalah mungkin starting development server. Kita isikan dengan http /localhost dengan portnya yaitu port yang sudah kita definisikan. Jadi tinggal kita panggil saja dengan variabel seperti ini. Jangan lupa titik duanya, variable atau $sign di dalam PHP, karena sering menggunakan PHP jadi $sign ini sering diucapkan sebagai variabel. Oke, kita akan gunakan template string agar lebih mudah memanggil variabel seperti ini. Dan jika kita coba save, nah di sini kita akan coba jalankan file app.js. Bagaimana sih caranya? Kita akan menggunakan terminal. Jadi teman-teman buka lagi terminalnya, dan di sini kita akan ketikkan nodemon app.js. Jadi kita akan menggunakan nodemon ini agar setiap perubahan terjadi hot reload. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada starting development server dengan localhost dan portnya itu 5000. Jadi file dari app.js-nya sudah berjalan. Tapi pada saat kita coba cek localhost dengan port 5000 ini di dalam browser, coba kita cek localhost dengan portnya yaitu 5000. Nah, di sini tidak akan terjadi apa-apa karena memang kita belum menentukan route atau HTTP methodenya atau halaman mana yang akan kita tampilkan. Kita belum menentukannya apapun.
Nah, di sini kita akan coba buat satu respon sederhana. Pada saat menampilkan localhost 5000, maka akan muncul respon dari halaman tersebut. Dan ini juga bisa kita manfaatkan untuk menampilkan view nantinya. Oke, di sini teman-teman bisa buka lagi dan kita tidak perlu menonaktifkan nodemon-nya. Jadi biarkan saja. Kita coba close di sini. Kemudian di bagian sini kita akan tambahkan atau kita panggil method atau objek app. Kemudian kita akan panggil method get karena akan menggunakan HTTP verb get. Oke, jadi metode ini sama seperti method di dalam HTTP, ada post, ada patch, ada delete yang akan kita sesuaikan nanti. Oke, kita akan berikan path atau URL di parameter pertama. Jadi pada saat kita mengakses ke localhost port 5000, maka kita akan memanggil suatu respon. Jadi di sini kita akan berikan request dan respon, di mana isinya adalah teman-teman bisa mendapatkan data yang dikirimkan oleh user yang merupakan request, atau kita bisa mengirimkan suatu respon. Jadi kita perlu menambahkan request dan respon ini di dalam method. Oke, contohnya di sini pada saat kita akses localhost dengan portnya, maka akan menampilkan respon, yaitu teks biasa hello world seperti ini. Nah, untuk memberikan respon, kita akan panggil parameter res ini. Kemudian kita akan gunakan method send. Jadi send ini adalah metode yang akan mengirimkan data yang diminta oleh user. Dan kita coba save. Dan pada saat save, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini terjadi proses restart dari aplikasinya. Jadi kita tidak perlu lagi menjalankan nodemon lagi setiap ada perubahan data. Kita bisa save dan buka di dalam browser dengan localhost dan port yang sama. Kita arahkan pada root domainnya. Kita berikan slash. Nah, bisa teman-teman lihat. Di sini muncul string hello world. Jadi proses untuk menampilkan respon teks sudah berhasil kita lakukan. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat template atau mengaktifkan engine EJS ini untuk bisa memanggil file JavaScript dengan template yang sudah kita sediakan. Nah, mungkin kita akan coba praktekkan terlebih dahulu bagaimana menggunakan EJS. Jadi teman-teman bisa buka lagi. Jadi di sini kita bisa tambahkan git mungkin. Kita coba tambahkan git add, git commit. Dengan pesannya adalah mungkin membuat file entry point. Oke, sekarang kita akan coba gunakan template engine EJS. Dimana cara menggunakannya teman-teman mudah sekali. Ini kita akan coba panggil objek app. Kita akan berikan set. Dimana yang pertama adalah kita akan definisikan lokasi dari views. Jadi untuk seluruh tampilannya kita akan letakkan di dalam folder project kita. Nantinya kita akan buat folder source atau src. Kemudian di dalamnya ada folder views. Nah, di sini kita akan menyimpan semua halaman atau file HTML, atau sebenarnya menggunakan extension EJS, tapi isinya adalah HTML atau halaman web kita, dan kita letakkan di dalam folder tersebut. Nah, agar isi dari folder tersebut bisa kita render sebagai halaman web, kita perlu view engine-nya di dalam Express. Di sini kita akan panggil app set, kemudian view engine. Kita akan gunakan spasi di sini. Kemudian isinya adalah EJS seperti ini. Oke, mudah sekali. Jadi kita akan coba buat folder source di sini. src. Kemudian di dalam folder source tersebut kita akan buat folder baru dengan nama views, seperti yang sudah kita definisikan, views. Dan di dalam views kita akan coba buat satu file dengan nama index.ejs karena kita akan gunakan template engine dari EJS.
dan isinya mungkin HTML atau format HTML biasa. Text page. Kemudian di sini kita tambahkan H1, isinya adalah hello world. Untuk sebagai contoh saja terlebih dahulu. Oke. Yang sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana pada saat kita mengakses root yang kita definisikan di sini, oke, akan mengarah ke dalam file AJS yang baru saja kita buat. Jika sebelumnya kita masih menggunakan response send, tapi kali ini kita akan gunakan file AJS yang baru saja kita buat. Caranya adalah mungkin kita akan langsung pisahkan di dalam logic terlebih dahulu. Jadi di dalam source kita akan coba buat boilerplate-nya seperti memberikan folder khusus untuk controllers. Oke, karena pendekatannya kita akan coba menggunakan pendekatan MVC dari project Node.js kita. Kemudian nantinya ada folder models atau file untuk mengakses ke dalam database melalui models. Dan kita juga perlu membuat folder khusus di dalam source juga, yaitu routes. Mana routes ini akan menyimpan semua endpoint istilahnya atau URL atau path. Jadi pada saat mengakses ke URL tertentu maka akan mengarahkan ke halaman mana, dan proses ini akan dihandle oleh routes. Dan karena kita akan coba mengakses file index.js ini, maka kita akan memanfaatkan routes tersebut. Jadi di dalam routes mungkin kita akan buat satu file baru, isinya adalah mungkin home.routes.js atau ya home routes seperti ini. Kemudian di dalamnya, di dalam file routes ini kita akan coba panggil modul exports, karena nantinya file routes ini akan kita panggil di dalam file app.js. Jadi kita perlu definisikan export agar bisa kita import. Oke. Dan pada saat mengakses file ini kita perlu memberikan objek app. Jadi kita tambahkan parameter app seperti ini. Oke. Di mana isinya? Di sini kita akan coba panggil routernya terlebih dahulu, di mana router ini merupakan metode yang dimiliki oleh Express, yaitu router seperti ini. Dan kita akan definisikan router tersebut seperti ini, router dengan metodenya itu get, dan kita akan gunakan root domain seperti ini. Oke. Kemudian nantinya di sini adalah respon dan request yang akan kita gunakan. Mungkin kita akan contohkan di sini saja terlebih dahulu, request, respon, yang nantinya akan kita pisahkan di dalam controller, dan isinya adalah respon sender, bukan sender tapi render, karena kita akan menggunakan file index.js di dalam views. Nah, kita tidak perlu lagi mendefinisikan seperti lokasinya, yaitu kita perlu keluar folder terlebih dahulu, masuk ke dalam views, kemudian slash file indexnya. Kita tidak perlu lagi mendefinisikannya seperti ini, karena di dalam file app.js kita sudah mendefinisikan bahwa folder viewsnya berada di dalam folder views di dalam source yang ada di dalam entry point seperti ini. Di setiap kita melakukan pemanggilan method render, maka method render akan mencari file di dalam folder views dengan nama yang kita definisikan di sini. Contohnya adalah index. Tentu saja nantinya akan mencari file index di sini. Oke. Agar bisa kita gunakan router ini di dalam app.js, kita tambahkan app use. Oke, kita akan berikan URL-nya, mungkin URL utama seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan variable router yang sudah kita definisikan, dimana tentu saja isi dari router ini adalah beberapa URL yang kita definisikan di atas. Contohnya adalah di sini ada get dengan path-nya atau URL-nya itu slash yang akan mengarahkan ke dalam view index di sini. Oke, sekarang kita akan coba panggil file routes ini di dalam file app.js, di mana
mungkin kita akan ganti isi dari file app.get ini dengan cara kita panggil dengan menggunakan require, dan kita cari lokasi dari file routes-nya berada di dalam source, di dalam routes, dan di dalamnya ada file home.routes. Kita tidak perlu memberikan extensionnya juga. Jadi Node.js nanti akan paham bahwa yang kita panggil adalah file JavaScript. Kemudian karena di dalam file tersebut kita perlu parameter app atau objek dari express-nya. Nah, cara menambahkan parameter di dalam modul exports kita berikan di sini pada saat require app contohnya. Oke. Jadi objek app ini yang merupakan objek express akan digunakan juga di dalam file home.routes. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Mungkin sudah cukup. Kita juga sudah menjalankan ulang node-mon-nya, pastikan berjalan dengan baik. Oke, tidak ada error. Biasanya jika ada error, nanti di sini juga muncul peringatannya. Jika tidak ada, berarti semuanya berhasil. Coba kita buka di dalam browser, kita refresh. Nah, bisa teman-teman lihat. Isinya sekarang teks hello world yang lebih besar. Dan jika kita coba inspect di dalam view page source, nah, strukturnya seperti ini. Sesuai yang kita definisikan di dalam file index.js, ada elemen HTML head, kemudian ada title-nya, body, dan lain-lainnya sesuai yang kita definisikan. Oke, artinya kita sudah berhasil menggunakan template engine EJS. Sekarang kita akan coba pindahkan logic dari di dalam routes ini ke dalam controller agar isi dari file routes-nya ini benar-benar hanya untuk menunjukkan bahwa routes ini akan menggunakan controller tertentu. Oke, jadi isinya akan kita hapus. Kemudian mungkin kita siapkan terlebih dahulu file controllernya di sini. Kita akan buat dengan nama home.controller.js. Nah, di sini kita akan coba exports. Oke. Dengan namanya itu home. Jadi home ini akan kita panggil nantinya di dalam file routes atau di dalam file JavaScript manapun. Jadi kita akan gunakan export. Kemudian isinya adalah hal yang sama, request response yang kita lakukan sebelumnya di dalam routes seperti ini. Nah, tinggal kita coba import file home controller ini di dalam home routes. Dalam home routes di sini, dan kita coba dengan menggunakan require constant terlebih dahulu home. Kita panggil menggunakan require dan lokasinya adalah kita perlu keluar terlebih dahulu. Dan kita berikan titik seperti ini. Masuk ke dalam controllers. Dan file yang akan kita gunakan adalah home controller. Oke, seperti ini. Tinggal kita akan mengakses variable home yang ada di dalam controller ini melalui objek constant home di atas. Atau di sini bisa kita ubah menjadi index saja. Oke. Dan di dalam router ini pada saat kita akses, maka kita akan menjalankan metode yang ada di dalam file controller melalui variable home, dan kita akan panggil metode indexnya. Seperti ini. Oke, pastikan semuanya berjalan dengan baik. Node-mon-nya berjalan dengan baik, tidak ada error. Kita coba lihat di dalam browser lagi, kita coba refresh. Nah, hasilnya akan tetap berjalan, ya, artinya tidak ada perubahan apapun dan bekerja dengan baik. Oke, kita sudah berhasil membuat halaman pertama kali dengan menggunakan EJS, dan kita juga sudah memindahkan file view, controller, dan routes-nya juga. Jadi struktur folder kita lebih rapi. Dan sekarang kita akan coba buat atau tambahkan assets dari template plain blog yang sudah kita download. Dan kita juga perlu menentukan URL bagaimana sih jika kita ingin mengakses file assets seperti CSS, JavaScript, atau image di dalam Node.js tersebut tanpa perlu kita definisikan route-nya.